Grigori Rasputin, biarawan yang kisahnya menjadi sebuah sejarah dan legenda. Cerita tentangnya diselimuti mistis dan kegelapan. Lalu bagaimana kisah tentang Rasputin ini berkembang hingga kisahnya lebih mirip mitos daripada sejarah? Pada suatu malam di musim dingin tahun 1916, Felix Yusupov bersiap-siap untuk menjemput tamunya makan malam. Jika semua berjalan sesuai rencana, tamunya akan mati karena racun. Ternyata tamunya tidak mati, dan 4 orang lainnya yang mencoba membunuhnya juga gagal. Kerajaan Rusia sedang berada di ambang kehancuran, dan bagi Yusupov serta rekan-rekan bangsawannya, pria suci yang mereka undang di jamuan makan malam adalah akar dari semua masalah. Dialah Rasputin. Bagaimana dan mengapa seorang rahib disalahkan atas nasib sebuah kekaisaran? Grigori Yefimovich Rasputin lahir di Siberia pada 1869 di keluarga petani miskin. Dia mungkin akan menjalani sebuah kehidupan tak dikenal di desanya yang kecil, jika bukan karena konversinya ke gereja ortodok Rusia pada tahun 1890-an. Terinspirasi oleh para biarawan yang rendah hati yang mengembara tiada henti dari satu tempat kudus ke tempat kudus lainnya, dia menghabiskan bertahun-tahun berziarah melintasi Rusia. Di perjalanannya, banyak orang asing yang terpikat oleh kehadiran Rasputin yang amat menarik. Beberapa bahkan percaya bahwa dia memiliki berkah mistis berupa ramalan dan penyembuhan. Walaupun Rasputin punya kebiasaan mabuk, mencopet, dan pergaulan bebas, reputasinya sebagai rahib dengan cepat menyebar hingga keluar Siberia dan menarik perhatian tak hanya kalangan umum, tapi juga para pemuka besar jamaat ortodok. Ketika dia akhirnya sampai di ibu kota Saint Petersburg, Rasputin menggunakan seluruh karisma dan koneksinya untuk memenangkan hati penasihat spiritual keluarga kerajaan. Pada November 1905, Rasputin akhirnya diperkenalkan dengan Tsar Rusia Nicholas II. Nicholas dan istrinya Alexandra sepenuh hati taat pada gereja ortodok, tapi juga percaya pada mistisme dan kekuatan supranatural, dan pria kudus dari Siberia ini telah membuat mereka terpana. Saat itu adalah masa yang amat kacau bagi Rusia dan keluarga mereka. Monarki nyaris tidak bisa memegang kendali. Setelah revolusi 1905, pergulatan politik mereka makin diperparah dengan masalah pribadi. Alexei, sang pewaris tahta, memiliki penyakit darah yang mengancam nyawa yang disebut hemofilia. Ketika Alexei mengalami krisis kesehatan parah pada tahun 1912, Rasputin menyarankan sang orang tua untuk menolak perawatan dari dokter. Kesehatan Alexei pun membaik. Ini kemudian meyakinkan keluarga kerajaan bahwa Rasputin memiliki kekuatan gaib yang bisa menyembuhkan. Dan ini memberi jaminan posisi istimewa di istana baginya. Setelah insiden ini, Rasputin membuat sebuah ramalan. Seandainya dia mati atau keluarga kerajaan menelantarkannya, baik putra dan tahta mereka akan lenyap dalam sekejap. Di luar keluarga kerajaan, masyarakat memiliki pendapat beragam tentang Rasputin. Di satu sisi, para petani miskin menganggapnya bagian dari mereka. Dia menyampaikan suara mereka yang sering tak terdengar ke monarki. Namun kaum bangsawan dan pemuka jamaat mulai membenci keberadaannya. Rasputin tidak pernah menghentikan perilakunya yang memalukan. Mereka meragukan apa yang disebut dengan kekuatannya dan menganggap dia sedang merusak keluarga kerajaan. Pada akhir Perang Dunia I, mereka yakin satu-satunya cara untuk mempertahankan ketentraman adalah dengan melenyapkan pria kudus palsu ini. Dengan keyakinan ini, Yusupov mulai merencanakan pembunuhan Rasputin. Meskipun detail peristiwanya masih misterius, tebakan kita yang terbaik tentang bagaimana ini semua terungkap berasal dari memoir Yusupov. Dia menyajikan sejumlah kue pada Rasputin yang ia yakini mengandung cyanida. Tetapi tanpa sepengetahuan Yusupov, satu orang dari komplotannya berubah pikiran dan mengganti racun dengan zat yang tidak berbahaya. Yusupov terkejut ketika Rasputin memakan semua kue tanpa ada efek buruk. Putus asa, dia menembak Rasputin dalam jarak dekat. Tapi Rasputin selamat meninju penyerangnya lalu melarikan diri. Yusupov dan kaki tangannya kemudian mengejar dan akhirnya membunuh Rasputin dengan peluru tepat di dahinya dan membuang tubuhnya di sungai Malaya Nevka. Namun bukannya menstabilkan kekuasaan kerajaan, kematian Rasputin justru membuat rakyat jelata sangat marah. Persis seperti yang Rasputin ramalkan, pembunuhannya segera disusul dengan akhir keluarga kerajaan. Entah kehancuran kerajaan Rusia adalah bukti kutukan dari sang rahib atau hasil dari ketegangan politik yang telah berlangsung puluhan tahun, kita mungkin tak akan pernah tahu. Sosok Rasputin tetap menjadi mitos dan legenda.